Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Artinya teman-teman yang sudah di tempat itu artinya ya menyampaikan itu. Karena memang sudah nggak perlu disembunyikan lagi. Iya. Bukan berarti oh ini ketinggian, ini jangan, ini bahaya, ini sudah waktunya sekarang ini. Betul sekali. Umat sudah sekarat ya. Karena manusia itu di luar sana udah koprol, gulung omeng, udah ancur-ancuran. Kalau fisiknya biasa. Rebutan agama, rebutan bener ya kan? Iya. Rebutan macam-macam kan begitu. Iya. Rebutan topeng kata Kang CMS. Iya, makanya teman-teman itu silakan yang memang tempatnya di situ sampaikan. Nggak usah khawatir lah. Kalau disampaikan diri sendiri ya. Iya, itu khawatir kalau kita melakukan satu kesalahan atau apapun gitu. Iya, jangankan kita bisa benar salah ya kan. Nah, ya bicara saja. Kalau itu toh dianggap baik, mereka bisa terima ya terima. Kalau toh nggak dianggap baik, kalau memang itu dianggap salah, biarkan aja. Nggak ada kepentingan di situ. Yang penting ngomong aja. Yang penting kita hanya menyampaikan saja. Nah, begitu. Urusannya nggak ada urusan salah. Faham dan tak paham Allah dari, yang ngatur ya kan? Iya. Terserah kepahaman mereka. Iya. Sakit sekali. Ini para ulama, para sepuh itu kasihan sekali. Kalau nggak dibantu sama teman-teman para ulama yang lain, kasihan. Iya. Mereka tuh gendongnya bebannya luar biasa sekali. Digendong seperti kita ini digendong para ulama. Gendong syariat ya kan. Iya. Apa yang perlu kita perbaiki, Kang Mas Topeng? Itu kan untuk yang saat ini terjadi masalah rezeki, masalah utang piutang, masalah perselingkuhan, masalah perzinahan luar biasa sekali. Ini sudah bukan apa, Kang Mas? Sinyal, Mbah. Iya, sinyal mungkin. Ya, tak kira punya saya lagi. Kang Gus, apa yang mau disampaikan? Wah, saya nyimak Kami aja. siap menyimak. Saya nggak ngerti apa-apa. Iya, sama. Manusia memang tak mengerti apa-apa, ya kan? Iya. Jadi ilmu atau pengertian yang manusia punya ya jangan diakui milik manusianya. Ya semuanya hanyalah hak penciptanya, ya kan Mas? Itulah yang dimaksud menyimak itu. Akhirnya yang menyimak dan yang disimak sama. Mbak nggaduk nyambung habluminallahnya. Bila habluminallahnya sudah sambung, pasti habluminannasnya otomatis nyambung, ya kan? Ya. Kalau habluminallahnya tidak nyambung, otomatis habluminannasnya pun juga tidak nyambung. Waalaikumsalam, Kang Haji Hasanuddin. Nah, contoh kalau kita tidak nyambung habluminallahnya, sholatnya ya tidak nyambung, ya kan? Ibadahnya tidak nyambung, amal solehnya tidak nyambung, kebaikannya tidak nyambung. Ibaratkan kita berbuat baik kepada manusia pun juga tidak nyambung. Kenapa? Karena masih ada embel-embel.
ingin dipuji orang, ingin dibanggakan orang, ya kan? Iya. Karena belum kenal Tuhannya. Akhirnya ya tidak nyambung semua. Berbuat baik, bersedekah, ingin balasan, pahala, atau mendapatkan harta yang lebih banyak dari apa yang disedekahkan. Ya. Semuanya terputus semuanya. Bila kita tidak ma'rifatullah. Jadi sangat penting ilmu ma'rifatullah itu. Maknanya ma'rifatullah itu ya kita kenal. Bah. Halo? Ya? Ma'rifatullah itu penting apakah wajib, Bah? Penting dan wajib bagi setiap manusia, ya kan? Toh endingnya manusia meninggal ya kepada ma'rifatullah, ya kembali kepada Allah, ya kan? Tapi yang membedakan prosesnya manusianya mau kembali sebelum dikembalikan atau nunggu kembali saja dengan paksa dan siksa, ya kan? Jadi mutu qabla antal maut, mematikan dirimu sebelum kau dimatikan. Serahkan dirimu sebelum kau dipaksa menyerahkan apa yang bukan milikmu. Kalau kita dipaksa ketika sakaratul maut, ya sakit. Ya kan Kang Mas? Tersiksa. Yeah. Kata Imam Al-Ghazali, seperti sakitnya domba disayat hidup-hidup, dipisahkan antara kulit dan dagingnya, itu masih 1000 kali sakitnya. Bagaimana mungkin kita tidak sakit? Harta-harta yang kita kumpul-kumpulkan disuruh ninggalkan. Bagaimana kita tidak sakit? Anak istri yang kita cintai suruh tinggalkan. Bagaimana tidak sakit? Hidup dan badan yang telah lama kita akui sebagai hidup dan badan kita disuruh ninggalkan. Itulah sakitnya sakaratul maut. Itulah yang dimaksud hari pembalasan, hari perhitungan itu. Diperhitungkan kesakitannya, diperhitungkan siksanya. Kenapa? Karena begitu eratnya dulu kau akui bahwa hidup dan badan ini milikmu. Padahal hidup dan badan itu aku, kata Allah, ya kan? Ya, bisa ya. dipahami? Apalagi yang ditanyakan kira-kira Kang Mas? Bah, itu kalau dan Awaluddin Ma'rifatullah gimana, Bah? Kenapa? Tadi yang pertama dengar teh masalah lagi ngebahas Awaluddin Ma'rifatullah ya. Ini kita sambut dulu sahabat kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Satria sejati dan Kang Mas ini yang di atasnya. Monggo ujangan pun monggo. Assalamualaikum untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk semuanya. Salam santun juga untuk semuanya. Ini lagi membahas Awaluddin Ma'rifatullah. Monggo Kang Mas dibantu wedar-wedaran pun. Kalau siap mendengarkan, silahkan Kang Masku. Ya itu yang tadi pengen bahas pengertian Awaluddin Ma'rifatullah gimana, Pak? Monggo Kang Satria dan Kang yang di atasnya, monggo. Gantian. Ya, Kang Mas aja lah. Oh, saya terus mulai tadi. Ya kering lah tenggorokan ini. Jadi kita bahasnya kalau dari bawah kelamaan, butuh puluhan tahun untuk memahami. Pemahamannya saja sulit, apalagi mengaplikasikan di dalam pemahaman. Jadi kita mulai dari atas saja, dari Allah saja, dari langit saja. Begini, Awaluddin Ma'rifatullah. Kang Mas, Kang Gus usia berapa sekarang? 40. Saya 50. 40 tahun yang lalu Kang Gus ada. Maknanya ketika Kang Gus dilahirkan sebagai bayi, Kang Gusnya masih ingat betul itu waktu bayi. Enggak ingat.
Enggak ingat. Tidak ingat apa-apa kan berarti kan tidak makrifat Kang Gus. Yang makrifat hanya Allah, ya kan? Ya. Nah, awalnya saja awaluddin ma'rifatullah. Ya milik Allah makrifat itu. Sejak Kang Gus dicipta 40 tahun yang lalu dari tanah diperjalankan dengan kasih sayangnya Allah, dihidupi, dimakani, diminumi, dikasih sayangi hingga terbentuklah terproses cikal bakal badan yang selama ini Kang Gus aku sebagai milik Kang Gus. Ternyata dulu kan hanya milik Allah, ya itulah yang dimaksud makrifatullah. Ketika Kang Gus masih belum ada, ya kan? Akan tetapi ketika Kang Gus merasa ada, maka gugurlah. Ketika Kang Gusnya merasa ada, merasa makrifat, merasa tahu bahwa diri Anda Kang Gus, hidup dan badan ini bernama Kang Gus, milik Kang Gus, maka gugur makrifatullahnya menjadi makrifat Kang Gus, ya kan? Ma'rifatun nas. Ma'rifatun nas, makrifat manusianya, seolah-olah Allah tidak makrifat. Kalau manusianya masih merasa makrifat, sesungguhnya Allahnya yang tidak makrifat. Berarti orang-orang yang merasa makrifat itu ya tambah jauh dari Tuhannya, ya kan? Betul. Jadi ujung-ujungnya puncak-puncaknya makrifat ya manusia kembali ke tidak makrifatannya. Yang memakrifati manusia hanya Allah. Yang mentajalikan dirinya kepada manusia hanya Allah. Tidak usah bingung-bingung cari tajali, tidak usah bingung-bingung cari mi'raj. Biar Allah yang mi'raj, biar Allah yang bertajali pada kita, ya kan? Enak kan? Betul. Tapi kalau kita lewat dari bawah, waduh, butuh puluhan tahun, butuh lelaku-lelaku yang menjembuhkan, zikir ribuan kali, capek deh. Padahal tambah jauh dari makrifat, ya kan? Iya. Semakin kita banyak berzikir, tambah sombong, tambah salah paham tentang makrifat. Lah urip iki uripe Allah, ya berarti aku ya Allah. Nah ini yang salah pahamnya. Sehingga merasa sudah kenal Allah, bebas dari syariat, bebas meninggalkan sholat, tidak butuh sholat lagi, tidak butuh ibadah lagi. Kenapa? Sudah makrifat. Ya ini kan yang salah jalannya. Karena belajar sendiri tanpa guru, akhirnya yang menjadi gurunya, yang menjadi musiknya setan, ya akhirnya ditambah jauhkan dari Allah, ya kan? Betul sekali. Tapi kalau kita bahasnya dari langit, bahasa langit, ilmu dari langit, ilmu dari ketiadaan diri kita, maka kita akan rela, akan ridho. Memang sesungguhnya aku yang gaib. Inilah malaikat-malaikat yang rela ridho sujud kepada Adam. Maknanya manusia rela ridho sujud kepada ketiadaannya, yakni sujud kepada hanya Tuhannya yang wujud yang ada. Ya enggak Kang Mas? Betul. Oke, monggo tambahi lagi Kang Mas. Bisa dipahami Kang Gus? Paham. Tapi maksud din di sana apa itu, Pak? Kenapa? Awaluddin itu maksud din di sana apa ya maksudnya? Halo? Awaluddin itu maksudnya apa ya? Halo. Apa suara saya terusan tidak terdengar? Iya, sinyalnya mungkin ya. Oh iya, saya ulang lagi ya. Apa sih awaluddin ma'rifatullah itu? Enggak, maksud ya, di dalam maksud din itu apa ya? Ad-din itu jalan yang lurus. Ad-din itu jalan kembali. Untuk kembali kepada jalan yang lurus atau kembali kepada Tuhan, ya harus pasrahkan dirimu kepada Tuhanmu. Maknanya bukan berpasrah diri yang seperti yang kita pahami selama ini. Berpasrah diri itu pasrahkan apa-apa yang bukan dirimu. Diri kita kan hanya makhluk. Kita tak berkuasa atas diri kita sendiri karena kita bukan pencipta. Yang menciptakanlah yang berkuasa atas diri kita.
Jadi kalau kita sudah tahu siapa yang menciptakan kita, maka kita akan jadi makhluk yang sebenarnya makhluk. Itulah insan kamil itu. Itulah jalan agama Tuhan itu. Itulah syahadat itu. Itulah sholat itu. Itulah zakat itu. Itulah puasa itu. Itulah dan itulah haji itu. Iya kan Kang Mas? Betul, betul. Kang Mas Satria. Jadi memang Awaluddin itulah puncaknya seluruh rukun Islam, rukun iman ada di situ semua. Tapi kalau kita tidak Awaluddin Ma'rifatullah, maka rukun Islamnya palsu, rukun imannya palsu, ya enggak? Betul. Hanya versi hawa nafsu saja yang kita pahami selama ini. Rukun imannya versi hawa nafsu, katanya iman kepada Allah. Mana Allahnya? Iman itu wajib bertemu dengan yang diimani. Tapi kalau kita tidak pernah bertemu, tidak pernah menghadap, tidak pernah mengabdi, menyembah, bertemu langsung dengan yang kita imani, mana mungkin disebut iman? Ya tidak Kang Mas? Betul. Jadi harus nyata dulu iman itu. Iman kepada Allah. Allah yang mana? Allah yang kita akui sebagai hidup dan badan kita itu loh Allah. Ya, kita tidak punya apa-apa. Kita hanya makhluk, bukan pencipta. Maka yang menciptakan kita, duduk kita, makan kita, kerja kita, sholat kita, ya semuanya lillahi ta'ala. Ya itulah agama. Itulah mengabdi. Itulah syahadat. Itu ya kan Kang Mas? Kalau bisa Pak. Ya, paham, Pak. Ya. Kalau seandainya perlu ishad dulu, perlu iman dulu, Pak. Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan iman kalau tidak menyaksikan dulu? Contoh, Anda mau beristri, Anda belum menyaksikan calon istri Anda. Apakah Anda tetap mau beristri kepada orang yang tidak pernah Anda jumpai, Anda kenali wajahnya, ya kan? Ya. Ya harus kenal dulu, baru iman. Maknanya kenal dulu, baru yakin. Oh ini, bisa Anda ingat. Anda makan, ingat kekasih Anda. Anda minum, Anda bisa ingat kekasih Anda. Kenapa? Karena sudah jumpa, ya kan? Kalau Anda kepada calon istri Anda dulu saja tidak pernah jumpa, bagaimana Anda bisa mengingat? Akhirnya ingatan Anda ngawur, ya enggak? Nah itulah pentingnya syahadat itu. Maka dari itu sebelum sholat, zakat, puasa, haji itu syahadat dulu. Kenapa? Karena sholat, zakat, puasa, haji sudah ada di dalam syahadat itu sendiri. Ini buatan Kang Mas. Kalau iman dan Tuhan itu parameternya diketemukan oleh akal gimana, Pak? Akal tergantung siapa yang berkuasa atas akal. Kalau yang berkuasa atas akal yang masih hawa nafsunya, ya tidak ketemu-ketemu. Iman yang halusinasi saja. Otomatis sholat ibadahnya semua yang dilakukannya ya halusinasi, bersandar kepada manusianya, ya kan? Kalau manusianya yang jadi Tuhan, kira-kira diterima amalnya oleh Allah. Bagaimana mungkin Allah menerima amalnya orang yang menyainginya, ya kan? Iya, iya. Monggo-monggo Kang Mas, dilanjutkan Mas. Saya tak ngudut lan ngopi, gantian dong. Monggo-monggo. Sama-sama belajar, ya kan? Iya, iya. Monggo dilanjutkan Mas. Saya sambil ngerokok, sambil mendengarkan sampaian. Ustaz. Iya, siapa ini? Oh iya, iya, iya. Awaluddin nih kalau ibarat pokok dia akarnya ya. Betul, ibaratnya benihnya. Tapi kita selama ini kita selama ini lupa kepada benih, lupa dari asal usulnya, ya kan? Tiba-tiba kita merasa sudah besar jadi pohon, merasa aku tumbuh-tumbuh sendiri, aku besar-besar sendiri, aku berbuah-buah sendiri, ya kan? Kita lupa pada benih. Siapa yang membenihkan kita, yang melahirkan kita?
Akhirnya agama yang sebelah itu mengakui anak Tuhan. Anaknya Tuhan, makna anak Tuhan itu ciptaan Tuhan. Manusia yang sudah merasa dirinya hanyalah ciptaan Tuhan, itulah yang dimaksud, yang disangka anak Tuhan bagi mereka. Orang-orang yang dekat kepada Allah. Karena diibaratkan seperti anak dan bapak, ya akhirnya salah memahaminya, ya kan? Yang dimaksud anak Tuhan itu manusia yang sudah mengabdi, sudah kembali kepada Tuhannya, akhirnya suci, terhubung terus, ya kan? Duduknya terhubung, duduk uwet waru Allah sing luhne. Ketika ngerokok uwet ngerti Allah sing ngerokok nih. Ketika sholat uwet ngerti Allah sing gerak nih, ya kan? Itu yang masuk terhubung. Kata orang awam akhirnya dikatakan anak Tuhan. Padahal manusia itu sendiri pengikutnya pun juga harus seperti nabinya, seperti itu juga, harus terhubung juga. Jangan hanya disembah, jangan hanya diperingati saja, ya kan? Makna dari Maulid Nabi itu sejatinya memperingati hari kelahiran kita sendiri. Supaya kita ingat kita awalnya suci, ya harus kembali suci. Itu maksudnya. Kalau diperingati saja kelahiran Nabi Muhammad, ya selamanya tidak bisa kita mensucikan diri kita sendiri, ya kan Kang Mas? Betul. Alhamdulillah, Yubi, terima kasih. Monggo Kang Mas, dilanjutkan Mas. Saya tak ngudut ya. Ayo gantian bermudzakarah, saling belajar lah. Saya pun juga belajar kok. Saya ngambil kopi dulu ya Kang Mas. Ayo silakan. Saling sapa. Salam kenal Kang Gus dan Izamin, juga Bang Kopi. Salam kenal semuanya. Ya, salam kenal. Salam kenal, Kang Mas. Saya Izamin dari Malaysia. Ya. Dari mana? Malaysia. Malaysia, jauh banget tuh. Online tak jauh lah. Bang Kopi itu dari mana? Halo, Bah. Iya. Iya, Kang Mas. Dibuka suaranya. Suara saya kedengaran ya? Iya. Ya ini ada 5 orang yang di atas ini termasuk saya. Mau nambah lagi kok tidak bisa ya. Biasanya kan 6. Bagaimana cara pengaturannya ini ya? Pengaturannya dikesampingkan, Bah, jangan kayak gitu. Di mana? Ya apa caranya? Diklik itu yang kotak itu, jadi biar nggak 5 jadi 6. Yang kotak yang mana Kang Mas? Diklik dulu itunya yang sebelah kanan itu. Cek. Yang sebelah Ini suara. iya. Jackson bagus ya, bagus soundnya. Ya yang kanan Alhamdulillah. sebelah mana? Yang paling kanan bawah kan ada titik 3 ini Kang Mas. Ya, yang ada kotak itu, yang diembah itu kliknya di situ. Kan ada kayak gambar pengatur. Kotak. Halo. Ya, Yang kotak yang mana Kang Mas? Yang pojok kanan. Ya. Pojok kanan atas apa bawah? Nah, di situ diembah itu. Atas. Gambar foto ini. Iya. Punya mbah tuh yang ada kotak itu. Ntar ada menunya kan, ada yang vertikal, yang horizontal itu dilihat gambarnya di situ. Ada yang kotak-kotak, ada yang kotak-kotak. Kalau mbah kan yang gede ini, yang kecil ada. Boleh dulu saya caranya bagaimana ini? Ya sambil berjalan aja, Mbah. Ini mau nanya lagi, Mbah. Oke. Iya, silakan.
Ya ini Lanjut Kang Mas. maafnya Bah. Silakan Kang Mas. Usia saya 40. Usia Mbah kan 50. Bagaimana caranya seusia saya bisa mendalami seusia Mbah? Ya caranya manjada wajada. Carilah yang sebenar-benar mencari maknanya, bersungguh-sungguh di dalam mencari. Karena kita ini aslinya makhluk akhirat. Aslinya manusia ini penduduk surga. Toh nantinya pun juga akan kembali ke surga, iya kan? Iya. Maknanya Adam dan Hawa itu di surga dulu itu ketika hawa nafsu Anda masih tiada, itulah Adam dan Hawa. Waktu bayi, waktu saat di tanah sampai jadi bayi kan belum ada Anda, yang ada hanya Allah. Ketika detik-detik akhir balik tiba, mulailah Hawa ini ingin makan buah yang terlarang, kayu yang terlarang. Maknanya makan buah khuldi. Maknanya buah khuldi itu apa? Mengaku-ngakui makan hidup, dimakan badan, dimakan diaku-akui sebagai miliknya hawa nafsu. Sejak itulah Adam dan Hawa diturunkan ke dunia. Itu maknanya. Maknanya ke dunia itu apa? Akhirnya yang ada di dalam hati manusia hanya babakan dunia saja, dipanasi oleh dunia saja kehidupannya. Itu maknanya, Mas. Kalau ingin naik ke akhirat lagi, ya carilah Adam, kekasihnya yang dulu di surga. Kan setelah turun ke dunia kan dipisah antara Adam dan Hawa, tidak ketemu lagi. Kenapa? Karena manusia tidak mau dikatakan bahwa dirinya tidak ada, yang ada hanya Allah. Tidak mau manusianya, ya kan? Iya. Nah, jadi kalau manusianya untuk bertemu dengan keadamannya, ya harus belajar yang sungguh-sungguh di dalam ilmu hakikat dan makrifat kaji diri ini. Harus memahami. Nanti kalau sudah ketemu dengan Adam, kalau kita sudah rela, ridho, memang aku yang tidak ada, yang ada hanya Allah, baru ketemu lagi Adam dan Hawa, nikah lagi dan hidup di surga lagi. Maknanya para kekasih Allah itu tiada rasa takut dan bersedih hatinya. Kenapa? Karena Allah yang sudah memeliharanya, Allah yang sudah melindunginya, Allah yang sudah mencukupinya, ya kan? Manusianya enjoy saja nonton Allah sambil makan popcorn. Ya. Enak kan ya? Hakikatnya manusia dicipta itu untuk apa? Hanya satu. Seperti diterangkan di dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi Muhammadin bin Abdullah. Apakah begitu ayatnya, Kang Setia Sejati? Salah ya? Salah. Berarti salah anggapan kita bila Isra Mi'raj itu hanya milik Nabi Muhammad saja, ya enggak? Iya. Tapi ayatnya apa bunyinya? Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Apakah Kang Setia Sejati, saya, Anda semua bukan hambanya Allah? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad وأسقي للظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين